Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan ini. Kita senantiasa diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga semakin hari bertambah usia, semakin menambah pula iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mencintai beliau dan mendapatkan syafaatul udmah di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini bulan yang identik tidak hanya dengan sebutan syahrul rahmah atau syahrul taubah atau syahrul maghfirah. Adapun Ramadan juga dikenal dan identik dengan syahrul Quran, di mana bulan ini terjadi momentum yang luar biasa yang mengubah peradaban umat manusia, terkhusus umat Islam, dari zaman jahiliyah menuju ad-dinul Islam. Mengenai peristiwa nuzulul Quran itu sendiri, mari kita melihat bagaimana Rasulullah, ada kepekaan sosial di dalam diri Rasulullah melihat bagaimana perkembangan kebudayaan masa itu, terutama masyarakat Arab. Kebudayaan yang jahiliyah, yang kuat yang menang, yang kaya dia bisa mengatur segalanya sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Bahkan banyak sekali riwayat yang mengisahkan seorang anak perempuan tidak ada gunanya sama sekali. Nah, inilah bentuk-bentuk budaya jahiliyah. Kemudian budaya jahiliyah melahirkan Tuhan sendiri. Ada Mata, Uzza, dan sebagainya. Dibuat sendiri, disembah sendiri. Ini menimbulkan kepekaan sosial dari Rasulullah bagaimana mengubah umat, bagaimana mengubah masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga Rasulullah menyendiri, memikirkan nasib umat, pergi ke Gua Hira. Di sana Rasulullah didatangi An-Namusul Akbar alladzi ja'a ila Musa, atau kita sebut dengan malaikat Jibril. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Baca Muhammad. "Ma ana biqari." Saya enggak bisa membaca. Diulangi, "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." Hingga 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq 1-5 ini menandai turunnya Al-Qur'an pertama kali kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nah, mengenai tema kali ini adalah keistimewaan nuzulul Quran. Mari kita melihat Al-Quran adalah sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memilihkan pendamping turunnya Al-Quran, dipilih dari pilihan yang paling baik. Dari beberapa aspek saya sebutkan, yang pertama adalah waktu. Dan yang kedua adalah Rasul yang dipilih. Yang ketiga adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah menurunkan wahyu. Yang keempat adalah mukjizat. Dan yang kelima adalah fungsi Al-Quran itu sendiri. Mari kita lihat yang pertama. Allah memilihkan waktu yang terbaik di antara yang terbaik, yakni di bulan Ramadan. Ketika malam nuzulul Quran, malam 17 Ramadan, ayat turun. Di waktu terbaik, di bulan terbaik, yakni Ramadan. Dan yang kedua adalah Allah memilihkan Rasul yang terbaik. Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya, Akramul Habaib, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipilih yang terbaik di antara yang terbaik.
Kemudian yang ketiga adalah malaikat. Malaikat pun dipilih yang terbaik. Sehingga ketika malaikat Jibril setelah ditugasi yang pertama kali, meningkat derajatnya menjadi Ruhul Amin. Atau Sayyidul Malakut, pemimpin para malaikat. Kemudian mengenai mukjizat, kita melihat beberapa mukjizat dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian Nabi Ibrahim tak mempan dibakar api, Nabi Musa bisa membelah lautan. Mari kita lihat. Pertanyaannya adalah, apakah mukjizat itu akan mendatangkan pahala bagi umatnya? Belum tentu. Yang kedua, apakah mukjizat itu fungsinya atau maknanya atau manfaatnya bisa dirasakan oleh umat ila yaumil qiyamah? Belum tentu. Kalau Al-Quran kita membaca saja bisa mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Satu huruf diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Luar biasa Al-Quran. Dan Al-Quran juga akan, manfaat Al-Quran akan membekas, akan selamanya kita pegang ila yaumil qiyamah. Yang kelima adalah fungsi Al-Quran itu sendiri. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk umat manusia untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, inilah keistimewaan nuzulul Al-Quran yang tidak dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Luar biasa. Maka kita patut bersyukur menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini ternyata kita mendapatkan dua cahaya, yang cahaya itu bisa mengusir dua kegelapan. Di dalam kitab Durratun Nasihin karangan siapa itu? Al-Fakir Utsman ibni Hasan ibni Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, disebutkan bahwa qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum dzulumatani. Bahwa ingsun, aku Allah Subhanahu wa taala telah memberikan umat Muhammad dua cahaya, yang dua cahaya itu bisa menghilangkan bahaya dua kegelapan. Kemudian Nabi Musa bertanya, faqala Musa, madza nurani ya Rabbi? Apa dua cahaya itu ya Rabb? Allah menjawab, nurul Ramadan wa nurul Quran. Pertama adalah nur, cahaya Ramadan, dan yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Luar biasa. Kita di sini saat ini kita mendapatkan dua cahaya. Cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, wa madzulumatani ya Rabbi? Dan apa dua kegelapan itu? Allah menjawab, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Jadi kegelapan kubur dan kegelapan yaumul qiyamah, hari kiamat. Bahwa dua hal itu adalah kegelapan yang gelapnya adalah yang paling gelap di antara yang paling gelap. Tapi bisa disinari dengan dua cahaya, yakni Al-Quran dan Ramadan. Al-Quran juga bisa menjadi penolong bagi kita ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Di dalam kitab La'ali Masnuna disebutkan sebuah kisah, ada ahlul Quran meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, datanglah malaikat mungkar dan nakir, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Dijawab dengan sangat tegas, lugas dan cepat. Karena apa? Karena ahlul Quran. Setelah malaikat mungkar nakir selesai melaksanakan tugas, ternyata di belakang orang ahli Quran ini ada orang tampan-tampan. Luar biasa tampannya yang tidak bisa ditemui di dunia. Orang ahli Quran menoleh ke belakang, siapa Anda? Loh, kamu tidak tahu kami siapa? Saya tidak pernah tahu, kata ahli Quran. Saya tidak pernah menjumpai orang sepertimu selama di dunia. Tolong jelaskan padaku siapa kalian semuanya. Dan orang-orang tampan yang di belakang ini menjawab, dengarkanlah, kami ini adalah Al-Fatihah yang setiap hari kamu baca. Kami ini adalah Al-Ikhlas
yang setiap hari kamu baca. Kami ini adalah Yasin yang setiap malam Jumat kamu baca. Kami ini adalah Waqiah yang setiap ba'da asar kamu baca. Kami semua ini adalah bacaan-bacaan Al-Qur'anmu selama kamu hidup di dunia. Maka jangan khawatir, kami akan setia mendampingimu. Nah, Al-Qur'an menjadi aulia kita di alam kubur. Ini seperti dijelaskan, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia kita akan mendapatkan aulia, pendamping setia. Di alam kubur juga kita akan mendapatkannya. Hingga yaumul qiyamah kita juga akan mendapatkannya. Maka marilah di momen Ramadan ini, mari kita kembali membuka diri, mendekatkan kembali dengan Al-Quran. Karena kata seorang ahli bijak mengatakan, kehidupan kita tergantung seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan memudahkan hajat-hajat kita. Semoga semua yang mendengarkan acara ini, semoga menjadi ahli Quran semuanya, serta turun-turunannya semuanya mendapatkan syafaah Al-Quran ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.